الناعمين حمدا في نعمه ويكافئ مزيده وحمدا شكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال الله تعالى أيضا في السورة الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Teriring syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Semoga kita yang hadir di kesempatan yang sangat berbahagia ini, Allah sehatkan kita, Allah mudahkan semua urusan kita, sehat lahiriah batiniah kita, sehingga dengan mudah kita mencari mahligai Allah untuk mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, di hari yang ke-25 Jumadil Tsani ini, di penghujung bulan, dan kita pun juga di penghujung sana. Jadi rujukan pada saat ini firman Allah yang kita baca ada dua tadi. Satu surat Al-Baqarah, satunya surat Al-Hasyr. Surat yang ke-59 ayat 18. Sebelum kita mencoba mentadabburi firman Allah ini, mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Sama-sama kita minta maaf kepada kita yang hadir. Andai kata sepanjang penyampaian tadi kurang tepat referensinya atau kurang terletakkan pada tempatnya. Sebagai khatib al-insan maka al-khata' wa nisyan, yang tak luput dari salah dan kekurangan. Dari itu juga khatib mengajak di atas mimbar ini, di sela-sela waktu kita yang kosong ini, dua firman yang kita angkat tadi itu sangat bagus sekali untuk sebagai pengaya jiwa kita.
pemotivasi hidup kita, tidak untuk dunia, bahkan penumpuk tabungan akhirat kita sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau 2 bulan lewat yang depan itu kita berbicara tentang masalah ibadah. Mudah-mudahan kita masih ingat dengan nostalgia kita, usia takwa kita. Kenapa kita harus ibadah? Kenapa kita selaku umat Islam itu dituntut untuk ibadah kepada Allah? Tak lain dan tak bukan, tentunya sebagai tanda rasa syukur seorang hamba kepada Allah yang pertama. Yang keduanya membuktikan bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain berupa al-hayawan. Bedanya kita dengan al-hayawan kan gitu. Al-hayawan memberikan keuntungan kepada kita, sedangkan kita kepada Allah selaku pencipta bukan lagi dari keuntungan, dan Allah pun juga tidak mengharapkan keuntungan kepada kita. Tapi apa yang diminta Allah? Syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jangan coba-coba untuk memungkiri, mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini ibadah itu abstrak. Banyak ibadah. Imam Abu Hasan di dalam kitab Al-Ihkam itu dikatakan salah satu tanda yang harus dibawa oleh orang-orang yang suka ahlul ibadah, dia akan meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam rangka meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Jadi dalam rangka Bapak kaum muslimin ulang-ulang kaji ya Wak, kita itu hidup meningkatkan iman dan takwa. Bukan iman saja, kita ulang lagi, takwa kita juga. Abu Hasan ini menyampaikan salah satu tandanya orang yang takwa itu dia kemana pergi dia warok Pak. Selalu memiliki sifat kehati-hatian terhadap sesuatu. Jadi hati-hati itu perlu sekali kita di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, di dalam beribadah, muamalah ma Allah, muamalah ma khalqin nas, sesama kepada sesama, apalagi kepada Allah, dia betul-betul hati-hati sekali. Itu yang warok. Nah dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, setiap orang yang ingin meningkatkan iman dan takwa, tanda-tanda orang yang muslim sejati kan begitu. Sejelek-jelek apapun perbuatan masa nostalgianya, masa lampaunya, sejahat apapun ia, setetes kesadaran itu pasti Pak ada pada dirinya. Sekali lagi, setetes kesadaran itu pasti ada pada dirinya. Jadi sajai apapun awak ada segumpal daging yang kecil, potensi yang baik pada diri kita. Terus bapak masih ada orang mengerajokan perbuatan yang candu, yang suka berbuat maksiat, anak setetes tadi yang tidak dia pergunakan. Jadi wajar Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat At-Tin itu, disitulah letak jatuhnya manusia tadi itu derajatnya kepada lembah yang paling rendah. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma kata Allah kan ayat berikutnya, radadnahu asfala safilin. Asfala safil itu tempat yang paling rendah. Jadi walaupun manusia itu tidak pandai beragama, tidak pandai ngaji, tidak pernah mendengarkan seruan-seruan yang baik, tapi Allah akan beri dia kan akal, gitu ya. Barometer manusia itu kan tidak mesti ilmu agama saja. Tolak ukurnya ada akal. Kalau suka jo mencilo, suka juga menyakiti perasaan orang, suka juga menghina orang, suka menindas orang, berarti dia nggak punya akal.
Itulah yang dikatakan tsumma radadnahu asfala safilin, tempat yang paling rendah. Nauzubillah. Kita berlindung ya Pak ya kaum muslimin dari hal yang seperti itu. Abul Hasan, Bapak-bapak, dia menggambarkan ada 5 kategori bentuk orang yang takwa itu. Mudah-mudahan menjadi pakaian untuk kita sebagai bahan usia takwa yang akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari hingga hayat berpisah dengan badan. Supaya jangan payah wak cerupu ayahnya dulu sepak sampai kamu aru lapih begitu saja, jangan. Kata Abul Hasan yang pertama itu, orang yang beriman, yang bertakwa tadi itu semangat selalu tinggi. Apakah untuk dunia saja Pak Ustaz? Enggak. Dia akan imbangi, bahkan lebih berat kepada akhiratnya. Kalau kita mau mengalin secara ilmu matematik, kaum muslimin rahimakumullah, sudah berapa umur kita di atas dalamnya. Ini tanpa bermaksud untuk mengajar atau menyebut suatu objek ya kaum muslimin. Sama-sama kita rasakan. Makanya salah ulama mengatakan umur 40 itu paling cenderung lah hendaknya seorang hamba lebih lagi meningkatkan dirinya, mengingat Allah daripada dunianya. Kalaulah sampai puluh lah bara banyak nanya pakai itu sampai puluh. Secara sunnah Nabi umur 63 berapa lagi sisa tinggal. Ya kalau sekiranya amal ibadahnya jauh lebih banyak dia pergunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, oke lah. Tapi mana tahu nanti nadkhulu ilal jannah, masuknya ke dalam surga itu bukan karena amal Pak, tapi rahmatnya Allah. Nah hati-hati kita dengan pengendalian hati ini, tidak dapat rahmat Allah. Kita hanya mencari rahmat Allah. Rupanya di satu sisi kita lupa dengan sosial kepada sesama. Ibadah itu bukan kepada Allah saja, kepada sesama kita pun juga dituntut ibadah. Sampai puluh, ada 23 oleh Nabi aja 63. Nah ini secara nalurinya kaum muslimin rahimakumullah. Andai kata kita tidak bisa mempergunakan kehidupan kita lebih sampai puluh muawa ibadah sama juga anak-anak leh. Mohon maaf. Ibadah kita masih sama dengan cucu atau anak kesayangan kita. Apa artinya kita untuk takbiratul ihram? Alhamdulillah, ini perlu bahan renungan untuk kita. Jadi semangat tinggi di sini Bapak kaum muslimin bukan untuk dunianya saja, tidak. Nyato-nyato kalimat cambuk untuk kita nyampaikan, ya amali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ko awak ingin hidup di dunia, anggap hidup selama-lamanya biar kita semangat. Tapi setidaknya bukan untuk orang-orang yang sudah melebihi umurnya 40 tadi, tidak. Tapi jangan salah kita artikan ya Pak, mentang-mentang kita harus berperbanyak untuk akhirat waktu dua di masjid terus. Enggak, bukan itu pula artinya. Kita berpijak di atas bumi ini, mencari rahmat Allah, mencari ampunan Allah. Kaki awak masih basangkui di atas bumi Pak. Bukan berarti harus itikaf tarikh di atas masjid, enggak. Dalam hal ini ayo ibadah tadi kan banyak. Coba duri di jalan kita buang, ayo tambah ya tampungan awak. Tapi ingat niat kita. Senyum saja kita kepada orang, tabassum maka ila akhuka laka sedekah ala ibadah ya untuk awak. Kan banyak tadi itu. Di samping kita mengungguan tabungan akhirat awak, amal awak, ibadah yang wajib-wajib. Itu maksudnya tadi. Yang pertama, semangat hidupnya tinggi bukan untuk dunianya saja, bahkan untuk akhirat melebihi hendaknya. Yang kedua Bapak kaum muslimin rahimakumullah, dia berhati-hati pada yang haram, mendekat definisinya kepada warok tadi. Samping itu dia jaga kehormatan. Banyak sekarang nih kaum muslimin, maaf sudah menjadi sebuah rahasia yang mentang-mentang kita atasan, mentang kita apa-apaan, terus mudah saja mengotak-atik sesuatu yang tidak boleh kita otak-atik. Kalau haram dia katakan haram, kalau enggak boleh ya kata enggak boleh. Kan
Kan itu yang disampaikan Nabi, kulil haqqo walau kana murran, jangan mudah-mudah ngotak-atik sesuatu. Jadi yang keduanya, dia jaga kehormatannya, dia berhati-hati dengan segala sesuatu. Hati-hati kita, para pemimpin. Dan jangan antum bayangkan bapak-bapak kaum muslimin pemimpin orang pejabat-pejabat saja. Kita pun pemimpin, Pak. Masing-masing kita ini pemimpin. Setidak-tidaknya pemimpin untuk diri awak. Yang ketiga, bapak kaum muslimin taat dan memahami diri sebagai seorang hamba. Syukur awak. Jangan pernah kita berpikir menerima nikmat dari Allah terus akan kita bayar. Enggak perlu di Allah dong. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 57 itu disampaikan Allah enggak pernah minta untuk dibalas nikmat. Firman Allah yang kita sebut tadi, la in syakartum, yang dibutuhkan oleh Allah syukuri nikmat tadi. Apakah hanya dibelanjakan di jalan Allah saja rezeki yang diberikan? Enggak. Ada kita rezeki, berbagi kita dengan orang yang membutuhkan, itu pun juga termasuk salah satu mensyukuri nikmat Allah. Bapak saudaraku, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya melaksanakan kewajiban. Sudah jelas-jelas kewajiban kita adalah ibadah kepada Allah, terutama yang wajib. 5 waktu saking sayangnya Allah kepada kita. Kewajiban yang kita lakukan tadi bapak kaum muslimin rahimakumullah, supaya jangan umpangnya, supaya jangan pernah bolong-bolongnya jawab, jadikan kebutuhan. Tapi kalau kita menurut saja kepada apa yang ada tertulis di dalam kajian kitab kita, di dalam kajian fikih, kewajiban yaitu saja jadinya. Padahal itu adalah kebutuhan kita. Kita bayangkan bapak kaum muslimin awak ada dapat makan sehari semalam warsa. Banyak awak yang seperti itu pula lah keadaan kewajiban yang sudah dibeban kepada kita. Anggap itu sebuah kebutuhan. Nya nak kalau lupa oleh terupa. Banyak yang awak dibuat kalau nak dapat awak sembahyang enggak sehari. Satu waktu aja. Kata kunci, kewajiban yang dimaksud di sini tentunya sesuatu yang sudah diwajibkan kepada kita. Apabila orang tak mengerjakan dari 5 waktu yang jali-jali saja gitu sabui Pak ya. Orang tadi kata Imam Al-Qushairi dalam hal ini dia terputus dari seorang yang beriman, maka jatuhlah dia kepada orang kafir. Terakhir, menghargai seluruh nikmat Allah. Makanya bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini Allah memiliki tujuan menciptakan kita itu illa liya'budun. Illa liya'budun. Oh kita mau di keadaan sulit, mau kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan melarat, kita Allah tidak peduli. Yang diminta dalam hal ini kita tetap bersyukur. Hargai nikmat Allah. Bahkan lebih tinggi grafiknya kaum muslimin rahimakumullah. Mau dalam keadaan sempit dia, dalam keadaan lapang dia, biasanya dia ada uang, biasanya dia punya rezeki, dia selalu berinfak dan bersedekah. Tidak ada rezeki pun, dia pun tetap berinfak dan bersedekah. Itu yang dimaksud Allah. Jadi orang dalam keadaan sempit dia berinfak, sama seperti biasa, itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang sudah ada mauan tapi tidak. Bapak saudaraku, mudah-mudahan di usia takwa kita kesempatan kali ini, mari kita pergunakan kesempatan yang diberi Allah kepada kita selagi hayataka qabla mautika, mumpung masih hidup kita, masih di kandungan badan. Kalau tidak menyesal kita dibuatnya. Fanadamatul aqba liman yatakassal. Banyak maaf aku luqala astaghfiruh. Fastabiqul khairat kullayawm. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa lam yaj'alahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayol hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi
la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidin rabbi ikhtam lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasbah wa du'ain la yusma wa du'ain la yusma wa du'ain la yusma wa amalin la yanfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.